Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kaum muslimin muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kuliah zuhur dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Allah juga kurniakan kepada kita kesehatan dan keamanan, dan rasa syukur kita ini bertambah karena memang di antara saudara-saudara kita sekarang Allah mulai cabut rasa aman itu. Beberapa daerah sekitar kanan, kiri, depan, belakang kita hari ini Allah berikan ujian yang cukup berat. Di beberapa provinsi tetangga kita, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Allah berikan ujian dan musibah yang sangat berat bagi mereka. Maka melalui mimbar yang singkat ini, kita doakan semua mereka, semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan balasan dari kesabaran itu. Dan yang lebih penting lagi bagi kita adalah semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan Allah jauhkan segala mara bahaya kepada kampung dan tempat kita ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedikit merefleksikan tentang musibah yang menimpa saudara-saudara kita, kaum muslimin dan manusia secara umum, maka mengingatkan kepada kita bahwa memang sifat musibah itu tidak memilih. Sifat bencana itu tidak memilih orang. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah, terhadap ujian. Di mana sifat ujian itu la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ujian itu tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus di antara kalian. Ayat ini menjadi dasar bagi kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibahnya, menurunkan bencana, itu tidak pilih-pilih. Maka dalam bencana itu kita tidak bisa langsung menghukum semua orang yang ada di bencana itu sebagai kutukan atau sebagai amarah atau sebagai kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fikih kebencanaan itu diatur yang pertama adalah sikap kita terhadap bencana itu, di mana kita sebagai orang yang di luar wilayah bencana tidak boleh langsung menghukum mereka, menjudge mereka sebagai murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat bencana itu tidak menghukum atau tidak hanya menghabisi orang-orang yang berbuat zalim. Orang baik bisa kena, orang jahat bisa kena, orang sholat bisa kena, apalagi orang tidak sholat. Maka sikap kita yang pertama adalah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita tidak menghukum orang yang kena bencana itu mutlak atau otomatis karena kelakuan atau karena dosa yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita tidak banyak bicara tentang bagaimana bencana itu dan bagaimana sikap terhadap bencana, tapi kita akan tarik sedikit beberapa hal introspeksi, amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menunda kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ternyata amalan-amalan yang kalau kita iltizamkan, kalau kita konsistenkan untuk mengamalkannya, maka insya Allah Allah akan undur bencana itu kepada kita. Karena memang salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita
secara langsung setiap kesalahan yang kita lakukan. Selangi, salah satu sifat, salah satu bentuk kesayangan Allah terhadap kita, rasa sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak langsung hukum kita ketika kita melakukan dosa. Sebab Bapak Ibu sekalian, andaikan bencana itu sebagai hukuman, la yu'akhidullahu law yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaihim min dabbah. Kalaulah Allah menghukum kita terhadap setiap kesalahan kita, ma taraka 'alaihim min dabbah, maka tidak akan ada satupun manusia lagi yang tersisa di muka bumi ini. Jadi kalau Allah hukum, maka enggak akan ada kita ini. Satu dosa, satu hukuman, enggak akan ada. Maka dengan demikian kita yakin bahwa bencana itu tidak otomatis hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama nanti membaginya kepada 3, dan ini sudah kita ketahui bersama. Bisa bencana itu sebagai ujian, bisa bencana itu sebagai kafarat, dan bisa bencana itu sebagai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan dilihat dari bencananya, tapi dilihat siapa yang kena bencana itu, siapa yang menjadi korban bencana. Kalau dia orang baik, jangan-jangan itu adalah kafarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orangnya tidak baik, maka bencana itu bisa saja kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 10 amalan atau 10 prinsip hidup yang bisa kita lakukan lidaf'il bala, yaitu untuk menolak bencana dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kajian-kajian dalil yang Allah berikan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Yang pertama, at-taqwa. Ini sudah umum kita ketahui bahwa at-taqwa atau daf'ul bala bit-taqwa, yaitu menolak ujian bencana itu dengan ketakwaan. Apa dalilnya? Lau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan kita ini sependuduk satu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan keberkahan hidup baik dari langit maupun dari bumi. Maka dengan demikian, orang yang bertakwa insyaallah Allah akan hindarkan dari bencana atau dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa juga Allah berikan jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi bersama. Yang kedua, bertakwa itu adalah kita serius ikut program Allah. Sederhananya begitu saja. Takwa itu adalah serius ikut program Allah. Apa yang disuruh dibuat, apa yang dilarang tinggalkan. Itu adalah inti dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Apa yang diminta Allah kita tahan, apa yang dilarang kita buat. Maka ini bisa saja mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu dalam surat Hud Allah ceritakan dari ayat 36 sampai 47 bagaimana kedurhakaan Nabi Nuh, keluarga Nabi Nuh beserta kaum-kaumnya terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dimurkai, diingkari oleh mereka. Maka Allah balas dengan topan yang sangat dahsyat, dengan topan yang luar biasa. Bahkan itu tidak menyisakan siapa-siapa kecuali orang soleh bersama Nabi Nuh alaihissalam. Maka takwa ini adalah menjadi kunci utama kalau kampung kita mau aman. Maka yang pertama adalah at-taqwa billah, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa ilallah, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lagi yang bisa menunda bencana itu, namanya al-istighfar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada satu pesan dari para guru kita, kalau kita malas beribadah, kalau kita sedang malas untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, baca Quran, infak, sedekah dan lain-lain, ada satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan walaupun kita dalam sedang malas beribadah, yaitu beristighfar. Mengucapkan astagfirullahalazim, perbanyak astagfirullahalazim. Bapak Ibu, mungkin pengalaman ketika kita menghadapi sesuatu hal,
Maka sebelum kita menghadapi itu, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sayyidul istighfar, dan istighfar itu adalah doa atau ucapan kita, pengakuan kita terhadap dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak istighfar insyaallah akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bencana. Masyarakat yang bertaubat dan banyak istighfar, maka kampung itu akan Allah tunda bencana atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Rupanya salah satu penyebab bencana yang Allah berikan kepada manusia adalah karena kita tidak lagi peduli dengan yang baik dan tidak lagi peduli dengan ma'ruf, tetapi juga kita dalam waktu yang sama tidak melarang orang untuk berbuat keburukan. Sifat cuek atau membiarkan saudara kita melakukan dosa dan meridhoi mereka, itu adalah salah satu yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan dalam beberapa pengajian, kalau kita berada dalam satu kapal, maka tidak boleh ada orang yang melobangi kapal walaupun dia lobangi hanya di tempat dia duduk. Kalau kita bermasyarakat, tidak boleh ada di antara kita mengizinkan orang berlaku maksiat secara bangga. Sebab ibarat kapal tadi, kalau kita izinkan orang berbuat maksiat di kampung kita, kita tidak peduli, tapi hanya peduli dengan pribadi kita, tidak mau peduli dengan orang lain, itu bisa saja mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun ini tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Minimal kita tidak pernah berhenti melakukannya, minimal membenci perbuatan tersebut. Kita tidak sedang memperdebatkan penyebab bencana itu, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, salah satu bukti yang ada di depan mata kita adalah salah satu penyebab bencana yang Allah berikan itu adalah tidak tegaknya amar ma'ruf dan nahi mungkar di sebuah kampung itu. Kalau orang mau buang hutan, ya biarkan saja, itu hak mereka. Kalau mereka nebang, biarkan saja, hak mereka. Padahal kalau itu dibiarkan, terutama kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk menghentikannya, lalu dibiarkan saja, itulah akibatnya banyak sekali bencana-bencana yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya adalah secara personal, as-sodaqoh. Percaya atau tidak, sodakoh adalah salah satu bagian daripada menolak bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal menolak bencana dari pribadi kita. Misalnya, naudzubillahi min dzalik, ketika Allah takdirkan bencana di satu tempat, bisa saja Allah selamatkan orang tertentu, yaitu orang-orang yang banyak istighfar dan orang-orang yang banyak bersedekah, melakukan sebagian hartanya untuk orang-orang lain atau kebanyakan orang banyak. Yang kelima, yang bisa menolak atau membuat menolak bencana itu adalah ad-du'a, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa menolak kebencanaan itu adalah supaya kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa khusus namanya doa tolak, tidak ada perayaan khusus untuk tolak bala, tapi doa tolak bala ini doa secara umum supaya kita dihindari dari hal-hal yang menyulitkan kita dalam kehidupan kita. Tidak ada perayaan khusus untuk menolak bala, apalagi pemberian-pemberian yang justru mengganggu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam sebuah kampung yang enggak jauh dari tempat kita, masih ada yang mempersembahkan kepala kerbau di sungai itu dalam rangka untuk menolak bala. Bapak sekalian, saya ingatkan, jangan-jangan dengan itulah akhirnya Allah memberikan bencana kepada kampung tersebut karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan atau yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, syarat utama kita untuk supaya tetap hidup aman adalah tidak ada cara lain kecuali kita memperteguhkan tauhid kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan apabila kita malas beribadah, jangan tinggalkan satu hal, yaitu perbanyak istighfar dan membaca astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu